Baik teman-teman, kali ini saya akan unboxing DJI Mavic Air 2. Ini dia. Saya ini mendapatkannya seharga 10.699.000. Kok bisa murah mas? Padahal ini aslinya sekitar 12 juta. Kemudian ada sale atau diskon, jadinya harganya 10.999.000. Dan saya mendapatkan voucher dari teman saya yakni Cak Son, sehingga berkurang harganya menjadi 10.699.000. Jadi kena potongan 300.000. Jadi saya membeli Mavic Air 2. Ini tampilannya. Sebelumnya ini sudah di unboxing oleh teman saya ini karena dia ahli dari drone, dan menjelaskan dan sekaligus melihat isinya apakah lengkap atau tidak. Jadi di sini saya akan unboxing yang kedua kalinya untuk saya sendiri. Saya akan buka ini, sudah dibuka sebelumnya, dan ini asli TAM, jadi original, bukan yang distributor. Jadi saya bisa mengklaim kalau misalnya ada kerusakan, saya bisa mengklaimnya di banyak official store yang atau service center yang resmi. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, jika membeli DJI ini, usahakan ada label atau TAM seperti ini, Jaya, karena akan terjamin kualitasnya dan garansinya. Saya akan buka ini. Saya beli ini di Doran Gadget, tepatnya di Surabaya. Nah ini dia. Ini adalah unitnya, unit dari drone DJI Mavic Air 2. Di sini ada pelindungnya, ada sensornya 2. Terus ini juga ada lampu LED-nya. Kita bisa menghidupkannya untuk misal di malam hari secara otomatis ataupun manual. Ini motor 2 ini. Ini motornya juga. Ini sensor tabrak ya teman-teman. Jadi semisal di depan ada hambatan, dia akan otomatis berhenti atau menghindar, tergantung dari settingan kita. Ini protektornya. Jadi ketika teman-teman sebelum menerbangkan drone ini, diwajibkan untuk membuka protektornya, atau sebelum menghidupkan diwajibkan untuk membuka protektornya terlebih dahulu, karena kalau tidak dibuka kemungkinan besar gimbalnya akan rusak, karena ini kan penahan ini dipasang ketika drone dalam keadaan mati. Ini sensor juga, ini 2 di belakang. Ini lampu LED-nya, ini lampu LED, ini sensor. Jadi sensornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia punya sensor 6 anti tabrak. Kalau di aplikasinya ada 3 pengaturan. Kita bisa mematikan sensor ini. Yang kedua, kita bisa berhenti ketika ada benda di depannya. Yang ketiga itu dia akan berhenti atau menghindar ketika ada objek yang menghalangi. Tentunya objek di depan itu misal seperti tembok atau apalah. Kalau misal ranting, mungkin sepertinya dia tidak bisa mengidentifikasi kalau untuk seperti ranting. Jadi saya harap buat teman-teman jangan terlalu istilahnya percaya sama sensor ini, karena sensor ini lebih peka sama objek yang padat. Kalau hanya untuk ranting, dia kurang peka sama sekali. Dan usahakan menerbangkannya melihat kondisi sekitar. Kalau misal banyak ranting, usahakan lebih ke atas lagi atau banyak pepohonan. Dan dia ini, dan yang saya tahu, sensor ini berfungsi ketika banyak cahaya. Jadi kalau malam hari, sensor ini tidak akan berfungsi sama sekali, percuma. Jadi tidak akan bisa melihat benda, adakah benda di depannya atau tidak. Dia hanya berfungsi saat banyak cahaya. Nah ini teman-teman, saya sudah membuka isi dari kardusnya, karena kalau saya buka langsung agak susah tadi. Jadi saya buka semua, saya susun seperti ini. Yang pertama dari unitnya dan juga baterainya. Jadi dia sudah ada di sini, baterainya sudah menyatu dengan drone-nya. Teman-teman bisa membukanya kemudian dicas pertama kali sebelum menerbangkan drone ini. Kemudian ini adalah remote controlnya. Ini dia. Jadi ini bisa dilepas atau dilonggarkan.
Kemudian di sini ditaruh HP kita. Bisa menggunakan iPhone ataupun Android. Ini sudah ada kabel. Kabel ini yang dikhususkan untuk iPhone. Ini adalah kabelnya iPhone. Kita bisa menggantinya dengan Type-C yang sudah disediakan. Tadi mana ya? Ini dia. Type-C untuk teman-teman yang menggunakan HP Android ataupun micro USB. Ini ada di sini micro USB ini. Ini adalah micro USB. Mungkin kurang jelas, ntar. Nah ini dia. Yang ini micro USB untuk biasanya ini untuk tipe-tipe HP yang lama, dan ini adalah Type-C untuk tipe-tipe HP yang baru. Transfernya jelas lebih jauh yang Type-C, dan dia juga bisa bolak-balik. Di sini kita diberikan tiga macam kabel RC atau remote control. Pertama yang micro USB, kemudian yang Type-C, dan yang kabel khusus untuk iPhone. Dia sudah tertempel di remote-nya. Ini dia. Kita bisa menggantinya, tinggal dibuka. Ini. Dan kita ganti dengan kabel yang sudah ada di dalam boxnya. Colokannya gampang, tinggal kita masukkan di sebelah sini. Kita tarik, kita pasang ke HP, kemudian baru kita masuk HP-nya ke sini. Atau kita pasang HP-nya terlebih dahulu, kemudian kita pasang kabelnya agar tidak susah. Kalau untuk mengembalikannya cukup mudah, tinggal kita lipat sedikit ke dalam. Kemudian kita masukkan, ini ada bolongan di sini atau semacam colokan, kita masukkan di sini. Nah, asal dia sama, kemudian kita tekan ke bawah, tutup. Ini kabel USB untuk kita transfer data tanpa melepas micro USB yang sudah ada di dalam drone ini. Jadi yang bisa langsung ke komputer transfer datanya. Ini adalah adaptor untuk power. Jadi kita mengecasnya di luar, kita ambil baterainya kemudian kita cas menggunakan ini. Ini jadi satu dengan ini dia. Ini konektornya ke baterai drone dan ini ke colokan listrik. Di sini kita juga mendapatkan 3 buah, totalnya ada 6 ya, propeller. Ini 3. Ini adalah buku manual. Jadi teman-teman saya sarankan baca-baca terlebih dahulu sebelum menerangkan atau menerbangkan drone. Ini adalah kartu garansinya. Dan ini jangan sampai hilang, disimpan ya teman-teman. Kalau misalnya ada apa-apa dengan drone kita, kecuali kecelakaan atau kecuali dengan dia tuh rusak dengan sendirinya tanpa di luar kesalahan kita, maka kita bisa mengklaimnya. Kalau kerusakan dari kita, misalnya kita tertabrak atau terjatuh atau seperti apa, atau kena listrik atau kena petir, klaim ini tidak akan pernah berlaku. Jadi saya sarankan tetap hati-hati menggunakan drone ini. Dan ini adalah cadangan dari remote-nya, sticknya. Ini dia. Kita mendapatkan stick sudah ada di bawah ini sticknya, cuman di sini kita diberi cadangan. Kalau misal ini hilang, kita mendapatkan cadangannya. Sudah ada 2 di sini. Nah, oke teman-teman, sampai ini saja saya menjelaskan tentang Mavic Air 2 Basic. Jadi ini bukan yang combo ya, yang basic. Kalau yang combo itu biasanya mendapatkannya baterai lebih dan aksesoris lainnya. Saya mendapatkannya seharga 10.699.000 dengan menggunakan voucher oleh teman saya, yakni Jackson Drone. Mungkin teman-teman sudah kenal. Di toko Doran Surabaya. Kalau teman-teman ingin beli DJI ini, bisa di toko Doran atau di toko lainnya, dan saya sarankan yang official saja, atau jangan yang garansi distributor karena lebih terjamin. Oke teman-teman, sampai di sini saya unboxing Mavic Air 2. Mungkin saya akan mereview cara menghidupkannya, cara menerbangkannya, dan lain-lainnya.
Oke, sampai ketemu di video lainnya.